Kota berintan, bersih indah, tertib aman, dambaan kita. With anak, cikal bakalnya, Cirebon asal katanya. Cirebon, kotaku tercinta. Gerage, Gerage, Gerage. ya, nama lainnya. Bener kan? Gitar suling, kesenian tradisionalnya. Bener. Kota udang sebutannya. Kota wali terkenalnya. Cirebon, kotaku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nirwan Hadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 23067710007. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Hari ini 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi naratif teks yang disajikan dengan media digital storytelling. Mohon saran dan masukan Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Fine, fine. I'm fine too. Thank you. Okay, before going to study, let's pray together. Ilyas, please help me to lead your friend. Pray together. Before study, let's pray together. Finish. Oke, thank you, Ilyas. Baik, hari ini Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. I want to checking attendance, ya. Ajeng Rahmat, Andrea, Bagus Prayoga. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik. Tapi Bapak mau nanya dulu nih ya. What the meaning of story? Story adalah apa? Cerita. Cerita. Berkaitan dengan cerita, apa kalian pernah mendengarkan cerita dari orang tua kalian pada saat kalian tidur atau lagi bersama keluarga? Pernah nggak kalian dengan cerita dari orang tua kalian? Ya, pernah dong. Ya. Coba cerita apa? Paling Bunda. Terus apa lagi? Sang Kuria, si Kancil. It's good. Ya. Jadi semuanya, walaupun kalian tidak diceritakan oleh orang tua kalian, tapi cerita itu bisa kalian dapatkan di media-media yang lain. Seperti apa? Internet. Kemudian apa lagi? Di buku bacaan nih seperti ini. Buku bacaan, ya, cerita rakyat. Ya, kalian bisa dapatkan di sini. Ya. Kemudian apa lagi? Di mana? Di televisi dan lain sebagainya. Nah, ya, tentang cerita itu kita sudah bahas minggu kemarin. Ya, kenapa? Di dalam rangkaian cerita itu tulisannya, teksnya itu disebut apa? Disebut naratif teks. Ya, masih ingat kan pelajaran tentang naratif teks? Definisi naratif teks itu apa? Ayo, yaitu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa yang bersifat kronologis ya. Kemudian ya satu menjadi satu runutan. Ya biasanya cerita ini bersifat imajinatif dan
merupakan suatu karangan dari sang penulisnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghibur para pembaca. Jadi naratif teks itu begitu. Jadi ceritanya nggak asli lah, gitu, nggak asli. Nah, kebanyakan itu fiksi atau imajinasi. Nah, oke. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri naratif teks apa? Ya, Puji dulu, Puji itu ya, Puji ngacung. So, silakan Puji. Menceritakan kisah di masa lalu, Pak. Good job. Menceritakan cerita di masa lalu. Ya. Ada lagi ciri-ciri berikutnya. Ayo. Biasanya ceritanya apa? Ya. Unsur setting, tokoh, tempat, dan cerita. Iya, good job. Tepuk tangan. Ya, dan jadi di dalam ceritanya itu ya terdapat setting tempat, waktu, ya kejadian dan alur ceritanya itu jelas ya. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian ada generic structure. Ya, generic structure. Ada yang tahu apa saja sih generic structure itu di dalam naratif teks? Coba ada di sana. Coba soalnya orientation, good. Terus complication, good. Terus resolution, ada 3 ya. Jadi kalau orientation itu apa? Cerita ini? Nah, jadi di dalamnya itu terdapat pengenalan karakter. Kemudian ada tokohnya, ya. Kemudian ada waktu kejadiannya, tempatnya di mana itu disebut orientation. Yang selanjutnya complication. Apa itu complication? Lah, dalam cerita itu pasti ada masalah yang ditampilkan. Kalau suatu cerita tanpa masalah kayaknya nggak enak ya. Itu pasti ada ceritanya, pasti ada masalahnya, ya. Dan selanjutnya adalah resolution. Resolution itu adalah solusi. Jadi penyelesaian. Karena di akhir cerita pasti ada yang namanya penyelesaiannya. Apakah selesai dengan cerita bahagia? Apakah tetap saja sengsara, kan begitu pasti ada ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya ciri kebahasaan. Coba mau diam atau mau diam? Yang mau lihat ciri kebahasaan nomor 1 Berisi dialog, ya. monolog, dan narasi cerita. Oke, good job. Ya, mau lihat tepuk tangan. Jadi di dalamnya itu ada dialog, ada monolog, ya. Nah, kemudian apa lagi? Biasanya menggunakan penanda waktu lampau. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti kita banyak menggunakan simple past tense, ya, simple past tense. Good job, ya. Kemudian jenis-jenis naratif teks apa saja? Folklore, cerita rakyat, ya. Kemudian apa lagi? Fable, cerita binatang, apa lagi? Mitos, legenda, apa lagi? Fairy tale atau dongeng, fiksi, cerita fiksi. Nah, itu macam-macamnya. Baik. Jadi dari pemaparan tadi kita flashback materi yang kemarin sudah kita pelajari, ada kaitannya dalam pembelajaran sekarang. Ya, kita akan mempelajari ya kan tentang fairy tale atau dongeng. Kalau tadi kan kita sudah cerita ya, kemudian contoh-contoh, kita ada dongengnya. Nah, kita bedah dongengnya, ya, kita bedah dongengnya. Baik. Nah, kenapa? Karena kita hari ini kita punya tujuan pembelajaran berkaitan dengan materi tadi, ya, naratif teks yang berkaitan dengan dongeng. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, peserta didik mampu mengingat dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, dan pesan pada cerita yang ditampilkan melalui digital storytelling. Nah, jadi nanti kamu akan mendapatkan video, akan mengamati video, akan memperhatikan video, ya. Oke, kemudian yang kedua tujuannya peserta didik mampu memahami susunan teks pada potongan paragraf naratif teks dengan benar, memahami makna kosakata, struktur teks, dan unsur kebahasan pada cerita. Nanti ya ini yang akan kalian pecahkan bersama.
Dari tadi nanti videonya ditampilkan, kalian harus ingat bahasa yang dimunculkan seperti apa, tulisan seperti apa, pisah-pisah. Kalian bisa enggak nanti menyatukan kembali dalam teks utuh sebuah cerita? Nah itu ya. Ini yang masalah yang nanti akan kamu selesaikan bersama-sama ya. Tapi nanti kamu tonton dulu videonya. Materi sekarang itu berkaitan dengan apa? Fairy tales atau apakah kalian pernah dengar cerita tentang dongeng fantasi tentang The Princess and the Dragon? Pernah dengar nggak? Belum pernah kan? Mau nggak? Saya tampilin. Benar mau? Oke, nanti kita tampilin ya. Sudah siap? Ya. Kira-kira ini bagian yang paling disukai kayaknya deh. Kalau nonton video begitu ya. Oke. Once upon a time, there was a king and queen who lived in a golden castle with their beautiful daughter. One night, an ugly ogre captured the beautiful princess and locked her up in his tall, dark tower. Help me! The king and queen were very sad. They promised to give a bag of gold to the knight that rescued the princess. Please save our princess. We will save the princess. All the knights in the land wanted to rescue the princess. They rode to the tower as fast as they could. Help me! The ugly ogre roared with anger when he saw the knights. The roar was so scary that they rode away as fast as they could. One day, a friendly dragon was flying over the ogre's tower when he heard the princess cry for help. Help me! The dragon flew down to the tower, took a big fiery breath, flew the ogre far away over the mountains and into the ocean. Come with me, princess. Don't be scared. Thank you for saving me! My pleasure, princess. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his strong back. They flew high in the sky. They flew over the tower of the castle, over the mountains and caves and out towards the deep blue ocean. Whee! I can fly! The dragon and the princess flew to the castle. The king and queen were so happy to see the princess, they gave the dragon the bag of gold. They all lived happily ever after. Thank you for saving our princess. My pleasure. Ya, selesai. Finish. Tepuk tangan buat kita semua. Lihat videonya. Oke, selanjutnya answer the question in worksheet. Tugas kalian setelah mendengarkan, melihat, menyimak video, kalian mengerjakan ya soal yang ada di live worksheet. Yang harus kalian pecahkan itu adalah tadi ya, menyusun short the paragraph according to the story, menyusun paragraf berdasarkan cerita yang tadi kamu lihat. Nah, urutannya yang benar, mulai cerita awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, write the word according to the picture. Kamu menulis, ya, menulis kata sesuai dengan gambar. Misalkan ada gambar di situnya, gambar raja ya apa? Ada di sininya apa namanya bahasa Inggrisnya raja itu apa? King. Kamu tulis, ya, itu tinggal masukin aja gambarnya. Yang ketiga adalah circle false or true according to the story. Ya, kamu lingkarin pernyataan yang benar di dalam cerita itu. Apakah itu pernyataan benar, apa pernyataan yang salah. Jadi ada 3 yang harus kalian selesaikan di dalam tugas kalian. Oke? Oke, baik. Ya, coba. Ini discussion time, waktunya diskusi. Make some group of discussion. Jadi sekarang kamu bikin grupnya, ya. Nah, kemarin kita sudah pilih secara heterogen grup di kelas ini, ya. Satu grupnya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya, silakan kalian sesuai dengan grup yang kemarin yang sudah ya diatur.
Gimana? Live worksheet-nya ada kesulitan nggak? Bisa nggak? Tanya. Oh, linknya tolong dibagikan ya. Jadi soal yang pertama kalian tinggal memindahkan saja, ya. Mana nih paragraf yang harusnya paragraf pertama, pindahkan. Kemudian paragraf yang kedua, coba bisa. Nah, coba dilihat pekerjaannya. Oh, dilihat sudah belum? Belum, Pak. Gampang kan? Nah, kalian pernah nggak menggunakan live worksheet? Belum ya? Baru sekarang ya? Nah, mudah cara pengerjaannya. Oke, soal yang pertama dulu, ya, short the paragraph. Satu paragraf dulu. Kalau udah selesai, nanti kita lanjut ke soal berikutnya. Wes. Oke. Kelompok yang kedua, coba. Kelompok yang kedua mau nggak? Mau dia? Mau dia silakan dicari dulu. Ini Bapak bantu ya. Dicari dulu mana tuh? Ya, yang mana? Yang itu bukan penghalangan, bisa dibantu. Ya. Nah itu bagus loh. Terus ke atas lagi nomor 2. Iya. Oke, tempatkan situ. Tepat. Cepat. Oke. Coba kamu lihat teman-temannya, ya apakah benar urutan yang keduanya ini, the king and the queen were very safe. It's right or no? Right. Okay, give applause. Yang tadi belum maju, kelompok 1. So, nah kita akan tuliskan yang di sini apa? Kita cocokkan. Write the word under the picture. Jadi sesuai dengan gambarnya. Yang katanya seperti so. Oke, Queen, benar enggak? Bagus. Siapa namanya? Andrea, good Andrea, good job. Ketemu? Ya, ya, dua sifat dia dapat gitu loh, ya. Kemudian si Putri Raja atau Ratu, ya, apa namanya? Princess Putri, gimana? Dia ketakutan ya, ketakutan. Kemudian dia juga senang karena ada ya. Nah, kalau misalkan dragon, sifatnya bagaimana? Baik, suka menolong. Ya. Kalau kan jahat. Ya, karena suka menculik. Jadi kalau yang suka culik-culikan itu ya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang muncul di dalam alur cerita. Apa masalahnya awalnya? Ayo. Seorang bukti diculik oleh raksasa, itu masalahnya. Ya, menjadi alur cerita. Gitu. Coba kalau nggak ada. Asik ya. Kemudian yang selanjutnya, penyelesaian masalah di dalam cerita. Apa penyelesaiannya? Seorang putri ditolong oleh ya. Terus nilai moral yang tergantung di dalam cerita atau orientation. Moralnya apa?
Nilai moralnya adalah kebaikan hati. Siapa yang baik hati? Naga. Kalau naga saja mempunyai hati yang baik, kenapa manusia tidak? Itu nilai moralnya itu, betul nggak? Oke, thank you. Give applause for kelompok 5. Ini pesan moralnya, kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan buah baik. Seperti tadi cerita tadi. Walaupun saya pernah tetap dikasih hadiah sama sang raja. Apa hadiahnya? Bagus, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia tidak berbuat baik. Sebetulnya berbuat baik itu kita jangan sampai mengharapkan sesuatu ya. Tapi insya Allah kalau kita berbuat tidak baik, harapannya akan membuahkan sesuatu yang baik juga seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir, kita akan mengadakan refleksi ya dari pembelajaran hari ini. Ya, kira-kira kalian belajar kalau caranya seperti ini senang nggak kira-kira? Pakai media ini tadi tuh? Iya. Media video senang nggak? Iya. Kemudian pakai media apa? LKPD-nya mengerjakan pakai HP, pakai teknologi senang nggak? Nah, oke, good ya. Jadi suatu pembelajaran akan sangat menyenangkan ya kalau kita bisa mempunyai inovasi ya gitu. Baik. Nah, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Kalian bisa ya, tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, dari tujuan yang hari ini kita lakukan ya, peserta didik mampu mengingat dan menganalisis fungsi sosial struktur teks, unsur bahasan dan pesan pada cerita yang ditampilkan melalui digital materi. Ya, tersampaikan nggak? Tersampaikan ya. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu memahami susunan teks pada potongan paragraf. Tadi sudah dilakukan ya. Sudah bisa semua. Kemudian peserta didik mampu mengaplikasikan hasil lembar kerja, menyusun teks pada potongan paragraf teks dengan mempresentasikan di hadapan kelas dengan penuh tanggung jawab. Ya, tadi kamu sudah maju. Jadi tujuan pembelajaran hari ini tercapai nggak? Sampai. Ya. Nah, kira-kira kalau minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran ini, ya, kira-kira bisa mengikuti nggak? Bisa ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak akan memberikan refleksi dalam bentuk catatan, ya, supaya kalian bisa mengerjakan. Oke, ya. Kalian kerjakan dulu ya sebelum ditutup ya. Nah, silakan siapkan HP-nya. Oke, apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Yang penting apa yang menyenangkan tuh? Oh, linknya belum. Oke, balik lagi. Nah, tuh, silakan. Ada jawabannya secara tertulis ya, ada juga nanti di penilaian diri jawabannya ya atau tidak, gitu, gampang, mudah ya. Kenapa harus ada refleksi dan penilaian diri? Agar nanti ini bisa jadi masukan supaya pembelajaran di berikutnya itu lebih baik lagi, begitu ya. Ya, kirim. Kalau sudah dikirim ya. Sudah? Yang tadi linknya sudah ya? Oke, coba kita tegaskan kembali lembar refleksinya. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah pada saat kamu menonton video? Apakah pada saat kamu bekerja kelompok? Kamu pada saat maju di depan presentasi? Nah, itu ya. Kemudian, apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Ada maknanya tidak? Apa yang bisa diambil ya pembelajarannya hari ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu ya. Kemudian saya dapat menguasai materi pembelajaran pada hari ini. Tinggal pilih baik, cukup atau kurang jawabannya ya. Yang selanjutnya, apakah saya terlibat aktif dan menyumbangkan ide dalam proses pembelajaran ini? Nah, apa itu kan? Iya, kamu berpikiran dalam pekerjaan kelompok ya. Selanjutnya, apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Bisa kan? Ya. Oke, good. Ya, silakan sudah dijawab. Kemudian sekarang penilaian dirinya. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan jujur sesuai dengan kemampuan kalian. Cara menjawabnya adalah dengan memberikan ya centang.
di kolom yang disediakan itu kamu tinggal klik saja, ya atau tidak. Saya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar hari ini. Ya. Nanti tinggal satu lagi. Selesai berdoa. Ya. Tadi pertama sudah. Kemudian saya belajar sesuai dengan materi yang terjadwal. Dan dijadwalkan ya teman hari ini. Selanjutnya saya mengerjakan live worksheet tanpa bantuan orang lain. Saya sudah memahami fungsi sosial, subteks, dan unsur kebahasaan teks dalam cerita The Princess and the Dragon. Saya dapat menyusun paragraf yang benar dan sesuai dengan konteks cerita The Princess and the Dragon. Oke, good. Kalau sudah, pikirin ya. Ini sebagai bahan masukan kita dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Sudah, tolong dengarkan dulu. Baik anak-anak. Materi hari ini tentang narasi teks. Ya, poinnya adalah very detail ya tentang dongeng. Kita sudah selesai. Nanti minggu depan kita akan belajar yang berkaitan dengan narasi teks. Ya. Gimana poinnya? Yang tadi ciri kebahasaan teks naratif yang poin pertama yaitu apa? Menggunakan penanda waktu lampau. Jadi nanti minggu depan kita ketemu lagi akan belajar tentang simple past tense. Nah, karena simple past itu digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk membuat kalimat dalam bentuk waktu lampau ya. Jadi untuk menceritakan apa itu kebanyakan menggunakan penanda waktu lampau ya. Itu cocoknya tensesnya menggunakan simple past tense. Oke, thank you very much for your attention. Give applause for all.